Jika seseorang yang paling kamu takuti melarang kamu untuk membuka sebuah pintu, jangan pernah buka pintu itu. Bagaimana jika apa yang menjadi nasihat dari seorang pendeta di ruang pengakuan dosa tersebut mampu mengubah kehidupan seseorang? Bagaimana jika semua kehidupan berubah setelah nasihat tersebut dilanggar? Sebuah pintu yang sudah disegel sejak lama akhirnya terbuka. Ya, potongan scene film tadi adalah inti dari film berjudul Pintu Terlarang. Tenang, jangan pusing dulu guys, karena film ini aslinya lebih bikin pusing dan membingungkan dari scene film yang tadi. Gak percaya? Oke, langsung aja mari kita bahas. Film berjudul Pintu Terlarang ini disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Cerita film ini diadaptasi dari novel berjudul Pintu Terlarang karangan Sekar Ayu Asmara. Film ketiga dari Joko Anwar ini rilis pertama kali di bioskop pada tanggal 22 Januari 2009. Genre film ini adalah trailer misteri psikologis yang tidak cocok ditonton untuk anak di bawah umur. Durasi film ini 115 menit. Film ini berhasil meraih penghargaan Best of Puchon di Puchon International Fantastic Festival Film yang digelar di Korea Selatan pada 16 sampai dengan 26 Juli 2009. Film Pintu Terlarang mengisahkan tentang seorang pematung bernama Gambir, yang diperankan oleh Fachri Albar. Gambir tengah berada di puncak karirnya dalam menciptakan karya seni yang menggambarkan wanita hamil. Ia memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna, dengan istri yang peduli, keluarga yang mendukungnya, dan kawan-kawan setianya. Namun, di balik kesuksesannya, tersembunyi kisah kelam yang sangat mengganggu. Awalnya, ketika Talida, istri Gambir, mengalami keguguran, Gambir masih merupakan seorang pematung biasa. Namun, Talida memberinya inspirasi yang aneh yakni memasukkan janin yang sudah dikeluarkan ke dalam patung wanita hamil. Gambir enggan melakukannya, tetapi pada akhirnya, ia terpaksa menuruti keinginan Talida yang ingin terus berada di samping buah hatinya tersebut. Lama-kelamaan, banyak orang tertarik dengan patung-patung wanita hamil yang dibuat oleh Gambir. Gambir kemudian menjadi pelanggan tetap di sebuah klinik aborsi untuk membuat patung-patung tersebut. Meskipun begitu, sebenarnya Gambir tidak senang dengan pekerjaannya itu. Sayangnya, tekanan dari Talida dan Koh Jimmy membuat Gambir terpaksa melanjutkannya. Suatu hari, ia menerima pesan misterius dari seorang anak laki-laki yang meminta tolong. Tolong saya. Gambir yang melihat anak itu merasa yakin jika ia disiksa oleh orang tuanya secara psikis dan mental. Hal ini membuatnya semakin frustasi dan aneh. Ia juga menemukan pintu terlarang yang selalu dilarang oleh Talida untuk dibuka. Siapa anak tersebut? Apa isi pintu terlarang yang selalu dilarang untuk dibuka oleh istrinya? Penasaran bukan? Mari kita bahas tokoh dalam film ini satu persatu. Gambir. Tokoh Gambir diperankan oleh Fachri Albar dikisahkan dalam film ini sebagai seniman patung yang awal karirnya biasa saja. Namun suatu hari karena ide aneh dari istrinya yang meminta untuk memasukkan janin ke dalam patung ibu hamil. Dia menjadi terkenal karena patung tersebut mendadak banyak disukai oleh orang. Seakan patung tersebut menjadi ada nyawanya. Talida. Diperankan oleh Marsha Timothy merupakan istri Gambir yang cantik dan kaya raya namun memiliki kepribadian aneh. Semua perbuatan yang dilakukan Talida seakan ingin memaksa Gambir untuk melakukan semua hal yang dia inginkan. Alih-alih ingin menjadikan Gambir sebagai seniman yang sukses, dia malah menjebloskan Gambir dalam satu dosa besar yang terus-menerus menghantui. Dandung. Diperankan oleh Aryo Bayu yang merupakan sahabat Gambir, memiliki kepribadian yang dewasa dan cukup bijaksana. Selalu mensupport Gambir dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Dandung sudah dianggap kakak sendiri oleh Gambir. Rio. Diperankan oleh Otto Jauhari, salah satu sahabat Gambir yang memiliki kepribadian suka bersaing. Merasa heran dengan Gambir yang lebih sukses darinya padahal Gambir dinilai tidak memiliki ambisi dalam hidup. Koh Jimmy. Diperankan oleh Tio Pakusadewo, pengusaha yang memiliki galeri seni yang senang bekerja sama dengan Gambir. Karena Gambir, pameran seni yang dibuatnya selalu ramai dikunjungi orang.
Hal tersebut membuatnya dekat dengan Gambir dan menjadikannya partner bisnis untuk meraih banyak keuntungan. Meniksa Songko diperankan oleh Henidar Amroe. Berperan sebagai ibu Gambir yang bahagia karena kesuksesan anaknya. Selalu bangga terhadap anaknya dan mencoba membantu setiap kesulitan yang dihadapi anaknya, khususnya soal hubungan rumah tangga. Oke, setelah kita bahas terkait tokoh-tokoh dalam film ini, sekarang mari kita bahas terkait filmnya sendiri. Film ini menceritakan bagaimana seseorang yang sukses justru memiliki konflik tersendiri di dalam hidupnya yang sangat berat. Semua orang di dalam kehidupannya yang terlihat sangat mensupport dirinya justru membuatnya terbelenggu dalam dosa yang tidak bisa dia hentikan. Sisi baik dalam dirinya muncul saat ia menerima pesan minta tolong dari seorang anak kecil yang mengalami kekerasan dalam keluarganya. Bagai penebusan dosa, dia bertekad untuk menemukan anak tersebut dan menyelamatkannya. Detail-detail menarik dalam film ini tercipta dari misteri yang disusun sangat rapi dalam filmnya untuk menimbulkan kesan surprise di akhir film. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Apa maksud dari pesan tolong saya? Apa itu herosase? Siapa anak yang meminta tolong kepada Gambir? Dan tentu saja misteri utama, yaitu apa isi dari pintu terlarang yang dilarang oleh istrinya untuk dibuka. Semuanya diceritakan dengan baik hingga akhir filmnya. Ya, menurut saya sinematografi terbaik jatuh pada scene ini. Scene luar biasa yang membuat bulu kuduk merinding, apalagi setelah tahu kenyataan sesungguhnya. Sinematografi dalam film ini juga menunjukkan kelas film yang sangat tinggi di zamannya. Membuat semua scene terlihat hidup. Warna yang ditampilkan juga sangat sesuai dengan suasana yang ingin dibangun. Didukung juga dengan penataan suara yang luar biasa, bahkan penataan suara di sini bukan hanya sekedar soundtrack ataupun membangun nuansa film, tapi berguna dalam adegan filmnya itu sendiri. Kesimpulannya, film ini membuat orang yang menonton filmnya seperti memasuki labirin kelam yang makin lama makin dalam, hingga pada suatu akhir kita tahu apa yang terjadi sesungguhnya pada Gambir. Sebuah karya masterpiece dari Joko Anwar yang tidak bosan-bosan untuk ditonton berulang kali. Temukan detail-detail menarik dalam filmnya untuk dapat mengerti alur cerita sesungguhnya dalam film ini. Skor dari saya untuk film ini adalah 9 dari 10. Skor yang cukup tinggi. Sangat direkomendasikan untuk ditonton, khususnya para pecinta film trailer misteri. Oke, sekian dulu review film kali ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya.